Cek, cek. Cek. Bupati Bangkep. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, yang terhormat anggota Forkopimda Provinsi Sulawesi Tengah yang sempat hadir, para Bupati Wali Kota Sulawesi Tengah yang sempat hadir, yang terhormat Kanwil Kemenkumham Provinsi Sulawesi Tengah, yang saya hormati Wakil Bupati Banggai, para Bupati dan Wakil Bupati Banggai sebelumnya, yang saya hormati Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Banggai, rekan-rekan anggota Forkopimda, para staf ahli Bupati, para asisten, para staf khusus Bupati, Sekretariat Kabupaten Banggai, para pimpinan OPD Kabupaten Banggai dan Provinsi, para camat se-Kabupaten Banggai, para pimpinan BUMN, BUMD, para pimpinan instansi vertikal Provinsi Tengah dan Kabupaten Banggai, para pimpinan partai politik, organisasi massa dan organisasi pemuda, para tokoh adat dan ahli waris pendiri Kabupaten Banggai, hadirin masyarakat Kabupaten Banggai di mana saja berada yang saya banggakan. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga pada pagi yang berbahagia ini kita dapat hadir di tempat ini dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kabupaten Banggai yang ke-64. Pepatah mengatakan sepotong surga di Timur Sulawesi, sebuah ungkapan untuk negeri yang kita cintai ini dengan kekayaan alam yang begitu melimpah, di mana masyarakatnya hidup harmonis, penuh keanekaragaman suku, bangsa dan budaya. Sebuah ruang berkarya dan mengabdi, di mana inovasi menjadi sebuah motor kemajuan serta kesejahteraan masyarakatnya. Dengan mengangkat tema 64 tahun Kabupaten Banggai adalah Bangga Banggai. Momentum kemerdekaan ini dipenuhi dengan spirit untuk menyatukan tekad, saling bergandengan tangan dan penuh optimis menjalankan tatanan kehidupan baru untuk dapat berkarya bagi Banggai tercinta. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan yang baik ini saya mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, serta seluruh anggota Forkopimda Provinsi Sulawesi Tengah, serta para Bupati Wali Kota se-Provinsi Sulawesi Tengah. Terima kasih dan apresiasi bagi para pendiri, alim ulama, pemangku adat, tokoh masyarakat, cendekiawan, tokoh pemuda, dan seluruh elemen masyarakat. Memperingati hari jadi Kabupaten Banggai yang ke-64 ini adalah salah satu cara kita mensyukuri nikmat kesempatan yang masih diberikan kepada kita untuk mengabdikan diri kepada masyarakat dan daerah yang tercinta. Untuk itu, melalui peringatan hari jadi ini pula, kita gunakan sebagai momentum untuk mengingat kembali bahwa setiap capaian pembangunan kita raih saat ini adalah berkat kerja keras kita semua, serta juga para pendahulu kita. Tugas kita saat ini adalah melanjutkan pembangunan agar daerah yang kita cintai ini sejajar atau bahkan lebih maju
maju dari daerah lainnya di tanah air. Hadirin yang saya hormati, dengan mengusung tema Banggai Maju Mandiri dan Sejahtera berbasis kearifan lokal, sebuah visi yang tentu bisa kita wujudkan apabila kita memilih semangat untuk tetap bersatu membangun Banggai sebagai daerah strategis di timur Sulawesi Tengah. Melalui visi ini pula menjadi spirit kita untuk menjadikan pemerintahan Kabupaten Banggai saat ini melalui pendekatan program yang bersifat holistik, tematik, integratif, dan spasial yang dilaksanakan secara bersama, bergotong royong antara pelaku pembangunan sesuai dengan kearifan lokal yang berkesesuaian dengan moto Bangga Banggai. Sebuah asa dan cita-cita menjadikan Banggai sebagai tempat tinggal kita yang nyaman, aman, bersahabat bagi para investor. Olehnya itu, selaku pimpinan daerah, kami memacu untuk berinovasi, mengembangkan cara-cara baru, meninggalkan kebiasaan lama yang tidak relevan. Untuk sekali lagi saya mengajak kepada kita semua untuk bermigrasi dengan cara-cara baru di era revolusi industri 4.0 agar lebih efektif, efisien, dan produktif. Membangun komunikasi, penempatan persepsi, konsolidasi hingga akar rumput, membuat kita mampu menghadapi ketidakpastian serta kesadaran antusias seluruh perangkat daerah serta instansi vertikal lainnya terhadap penanganan inflasi di daerah ini. Hadirin yang saya hormati, waktu terus berlalu, sangat singkat namun begitu padat. Kerja nyata mengemban amanah rakyat demi mencapai pemerintahan pembangunan dan kesejahteraan yang menyeluruh dan bergerak lebih dinamis sebagai pemerintah daerah yang mengedepankan asas pelayanan melalui inovasi daerah, pemerintah, dan peningkatan pelayanan publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat yang bergerak. Jumlah inovasi yang telah diimplementasikan sejak tahun 2021 hingga tahun 2023 mencapai 138 inovasi yang dilaksanakan di semua unit kerja pemerintah daerah Kabupaten Banggai. Beberapa capaian implementasi inovasi unggulan daerah yang berdampak tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, inovasi sektor pendidikan. Inovasi adik kembali sekolah bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan anak putus sekolah dan dewasa tidak sekolah dalam rangka peningkatan capaian indikator rata-rata lama sekolah di Kabupaten Banggai. Yang kedua, inovasi sektor kesehatan. Inovasi ambulans daring ibu hamil merupakan inovasi yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada ibu hamil sehingga dapat menurunkan risiko kematian ibu dan bayi. Inovasi ini berkolaborasi dengan startup lokal yang bergerak di jasa transportasi online atau Drive. Penggunaan aplikasi Drive Care untuk pelayanan kesehatan ibu hamil telah digunakan hampir 50% dari data ibu hamil yang ada di Kabupaten Banggai. Yang ketiga, inovasi sektor ketahanan pangan. Inovasi 1 juta 1 pekerangan merupakan upaya pemberdayaan masyarakat untuk mengoptimalkan pemanfaatan pekerangan sebagai sumber pangan dan gizi keluarga. Yang keempat, inovasi sektor pemberdayaan masyarakat. Inovasi BUMDes Mahima bertujuan untuk meningkatkan pembangunan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat dalam rangka usaha mikro, kecil, dan menengah di pedesaan, sekaligus mendorong permodalan BUMDes. Inovasi BUMDes Mahima juga mendorong peningkatan investasi produk unggulan pedesaan dan kemitraan BUMDes dengan BUMD. Yang kelima, inovasi kebijakan. Program pelimpahan sebagian kewenangan kepada kecamatan merupakan terobosan inovasi kebijakan dari pimpinan daerah untuk mendelegasikan sebagian kewenangan bupati kepada pemerintah kecamatan yang disertai dengan penganggaran. Implementasi inovasi ini dilaksanakan dengan mengalokasikan anggaran sebesar 124 miliar 800 juta rupiah untuk 24 kecamatan atau sebesar 5 miliar 200
sebagai bagian dari kecamatan juga mendapatkan kenaikan anggaran sebesar 86% atau 16 miliar 100 juta rupiah. Di tahun 2023 meningkat menjadi 29 miliar 900 juta rupiah, atau dengan kata lain setiap kelurahan mendapatkan alokasi anggaran sebesar 350 juta rupiah. Di tahun 2023 meningkat menjadi 650 juta rupiah. Total anggaran kewilayahan kecamatan dan kelurahan naik sebesar 961% di tahun 2024, atau dari 16,1 miliar di tahun 2003 meningkat menjadi 154,7 miliar pada tahun 2024. Prioritas penggunaan dana pelimpahan difokuskan kepada belanja pemberdayaan dan pembangunan yang dilakukan dengan mekanisme swakelola oleh masyarakat. Yang keenam, inovasi Banggai Smart City terdiri dari beberapa inovasi unggulan seperti Banggai Free Wifi, Banggai Satu Data, Banggai Comment Center. Inovasi ini bertujuan untuk memberikan akses internet gratis pada masyarakat, mendorong partisipasi aktif masyarakat untuk berkontribusi di dalam penguasaan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik, serta meningkatkan penguasaan terhadap ketentraman dan ketertiban umum. Yang berikutnya, strategi berkelanjutan inovasi. Memperkuat regulasi kebijakan dengan melahirkan peraturan daerah nomor 10 tahun 2023 tentang inovasi daerah. Juga adanya dukungan master plan pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik Kabupaten Banggai dan menjadikan inovasi sebagai program prioritas daerah dalam dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Banggai tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 dengan tagline Banggai Inovatif. Hal ini membuktikan bahwa Kabupaten Banggai mampu berperan sebagai penghubung inovator. Fakta terkait akselerasi inovasi dapat dilihat dari capaian-capaian Kabupaten Banggai, antara lain: angka kemiskinan ekstrim menurun di tahun 2023 menjadi 0%. Nilai IPM meningkat dari 71,88 poin di tahun 2022 naik menjadi 72,19 poin di tahun 2023. Angka Gini rasio yang menurun dari 0,315 poin di tahun 2022 menjadi 0,308 poin pada tahun 2023. Nilai indeks inovasi daerah yang semakin meningkat dari 49,45 di tahun 2022 naik menjadi 50,65 di tahun 2023 dengan predikat inovatif dan menjadi kabupaten dengan indeks inovasi daerah tertinggi di Sulawesi Tengah. Tata kelola pemerintahan yang semakin baik dengan indikator pencapaian opini WTP 12 kali berturut-turut dari BPK Republik Indonesia. Nilai sakit BP, nilai reformasi birokrasi dengan kategori B, nilai ombudsman pada kategori kualitas tinggi, keikutsertaan dalam forum Open Government Partnership atau OGP, penghargaan top 45 kompetisi inovasi pelayanan publik oleh Kemenpan RB, nilai SPBE dengan kategori baik dan tertinggi di Sulawesi Tengah, 10 besar tingkat nasional pertama dan hasil penilaian kapasitas APIP yang berada pada level 3. Selain itu, sebagai komitmen pemerintah daerah Kabupaten Banggai dalam penyelenggaraan program BPJS Kesehatan sebanyak 380.049 jiwa penduduk Kabupaten Banggai sudah terdaftar sebagai peserta JKNKIS, sehingga lebih dari 98% penduduk kabupaten mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang mudah, cepat, dan setara. Alhamdulillah, sampai dengan 1 Juli 2024 sebanyak 100
daftarkan dalam segmen PDPU dan BPPMDA serta iurannya dibayarkan oleh pemerintah daerah. Hal ini tentu saja kontribusi pemerintah daerah dalam menjaga keberlangsungan UHC Universal Health Coverage dengan menganggarkan untuk jaminan kesehatan bagi penduduk Kabupaten Banggai tahun 2024 sebesar kurang lebih 58 miliar. Sehingga pada tahun 2023 pemerintah Kabupaten Banggai menerima penghargaan UHC Award sebagai apresiasi atas komitmen pemerintah daerah dalam menjamin seluruh masyarakat mempunyai akses untuk kebutuhan pelayanan kesehatan baik promotif, preventif maupun kuratif yang bermutu dan berkualitas. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebagaimana kita ketahui, pembangunan merupakan proses multidimensional yang menyentuh seluruh aspek kehidupan. Sebuah proses tanpa dinamika bagai laut tanpa garam. Bagian yang tak dapat dipisahkan dalam pembangunan berlandaskan yuridis dan pendekatan yang terintegrasi. Kita wajib mengawal seluruh program pembangunan, meluruskan perbedaan untuk mencapai satu tujuan. Perlu saya sampaikan pada kesempatan ini bahwa rencana program kegiatan pengembangan kawasan Halimun tahun 2022-2026 antara lain: yang pertama, pembangunan jalan penghubung antar zona. Yang kedua, peningkatan jalan penghubung dari pusat kota Luwu ke kawasan Bukit Halimun. Kemudian yang ketiga, pembangunan kantor-kantor perangkat daerah yang dipindahkan ke kawasan Bukit Halimun. Yang keempat, penataan ruang publik taman atau RTA. Yang kelima, pembukaan dan penataan kapling-kapling pemukiman perumahan. Hadirin yang saya hormati, untuk itu di akhir sambutan ini saya mengajak kepada kita semua untuk tetap memegang teguh nilai-nilai toleransi serta kegotong royongan dan merapatkan barisan membangun solidaritas guna terwujudnya Banggai maju, mandiri dan sejahtera berbasis kearifan lokal. Insya Allah tahun ini adalah tahun pilkada. Saya ingin mengajak kepada kita semua, apalagi yang hadir di sini, hampir semua kepala desa, anggota BPD, untuk menyampaikan kepada seluruh masyarakat, mari kita berpolitik dengan santun. Tidak perlu kita saling menghina, saling menghujat antara satu yang lain. Karena insya Allah yang akan maju pada pilkada 2024 ini adalah putra dan putri terbaik Kabupaten Banggai. Mari kita melihat ide dan rencana-rencana besar apa yang akan disampaikan oleh visi dan misi oleh calon-calon bupati. Tidak perlu menjatuhkan dengan menghujat, menghina, dan memperkenilkan persoalan-persoalan pribadi. Karena itu tidak akan berguna dan akan menambah dosa-dosa kecil dan membuat dosa-dosa itu akan semakin besar. Setuju? Pada kesempatan ini pula saya ingin mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Banggai, insya Allah Wakil Gubernur akan kembali maju memimpin provinsi Sulawesi. Kita doakan beliau karena beliau adalah satu-satunya putra Kabupaten Banggai yang akan maju mengikuti pilkada gubernur atau wakil gubernur provinsi Sulawesi. Sanggunipa. Dan mudah-mudahan beliau sehat sehingga bisa mengikuti konstelasi politik yang Sanggunipa. tahu. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam